Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pelajaran matematika pada materi statistika. Semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar jarak jauh ini ya. Oke, pada video pertama sudah belajar menganalisis data berbentuk tabel dan diagram. Terus video kedua belajar tentang ukuran pemusatan data untuk data tunggal, min, median, dan modus. Juga sudah belajar tentang ukuran penyebaran data untuk data tunggal yaitu kuartil. Kemudian yang ini keempat adalah ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Kita belajar simpangan baku dan simpangan rata-rata. Yuk kita mulai, ini gampang kok. Oke ya, ukuran penyebaran data untuk data tunggal, kita belajar dulu tentang simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu disimbolkan dengan SR, ya, simpangan rata-rata. Kemudian ini rumusnya 1/n dikali sigma n I sama dengan 1 nilai mutlak X1 min X bar XI min X bar. Nah ini rumusnya gimana? Pusing banget? Nggak, gampang banget. Yuk kita praktek aja. Ingat di sini ada X bar itu rata-rata, artinya kita harus cari rata-ratanya dulu. Oke ya. Contohnya diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tentukanlah simpangan rata-ratanya. Karena kita butuh X bar, berarti kita cari dulu rata-ratanya. Mencari rata-rata gampang ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 per banyak datanya. Banyak datanya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ketemunya adalah 42 dibagi 7 sama dengan 6. Sehingga rata-rata dari data ini adalah 6. Gitu. Sekarang kita cari simpangan rata-ratanya. Lah, ini panjang banget, Bu. Santai aja, gampang kok sebenarnya. Jadi di sini ada 1/n, ini n-nya langsung saya taruh di sini ya. 1/n, n itu adalah banyak datanya adalah 7 per 7, jadi semua ini per 7. Kemudian ini 2 dikurangi 6, dapat dari mana sih? Nilai mutlak. Ini nilai mutlak, karena ini rumusnya nilai mutlak ya. Nilai mutlak 2 dikurangi 6. 2 ini dapat dari datanya. Jadi 2 dikurangi, ini kan XI min X bar. XI-nya 2 dikurangi X bar-nya ada 6. Jadi nilai mutlak 2 dikurangi 6. Gitu. Ditambah datanya lagi. Datanya berapa? 4. 4 dikurangi 6. Ditambah 5 dikurangi 6. Ditambah 6 dikurangi 6. Ditambah 7 dikurangi 6. Ditambah 8 dikurangi 6. Ditambah 10 dikurangi 6. Paham ya? Lalu ini kok ditambah kenapa? Karena ini rumusnya adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah. Gitu. Paham ya? Jadi yang bilangan di depan ini kita ambil dari datanya, kemudian dikurangi dengan X bar rata-ratanya. Jelas? Yuk lanjut. Terus kita hitung biasa. 2 dikurangi 6, negatif 4. 4 kurangi 6, negatif 2. 5 kurangi 6, negatif 1. 6 kurangi 6, 0. 7 dikurangi 6, 1. 8 dikurangi 6, 2. 10 dikurangi 6, 4. Per 7. Kemudian lanjut. Lah, di sini ada nilai mutlak. Nilai mutlak, ingat, nilai mutlak itu nilai yang tidak boleh negatif. Ya, dia selalu positif. Jadi, nilai mutlak negatif 4 yaitu 4. Nilai mutlak negatif 2, 2, dan seterusnya ya. Jadi, kita tambahkan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 4 per 7. Temunya adalah 14 dibagi 7 sama dengan 2. Sehingga simpangan rata-rata dari data di ini adalah 2. Gampang ya? Semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar. Oke, lanjut ke simpangan baku. Oke, sebelum ke simpangan baku, ini adalah ada ragam. Nah, sebenarnya ragam dan simpangan baku atau standar deviasi ini saling berhubungan gitu. Kalau ragam itu dia tidak diakar, rumusnya tidak diakar. Kalau simpangan baku dia diakar. Rumusnya sama, hanya beda di akar dan tidak di akar saja. Itu ya. Contoh, diberikan data ini, datanya masih sama dengan yang tadi. Tentukanlah ragam dan simpangan bakunya. Oke, yuk ragam.
simbolnya adalah S kuadrat. S kuadrat ini rumusnya 1/n sigma n I sama dengan 1 xi min x bar dikuadratkan. Ya, ini punya x bar juga, berarti kita harus cari x bar rata-ratanya dulu. Rata-ratanya adalah 6. Yuk, ini ingat kalau tadi nilai mutlak, sekarang nilainya dikurung biasa, jadi sama ya, ini xi min x bar. Sama, berarti 2 dikurangi x barnya 6, ingat ini dikuadratkan. Gitu ya, jelas ya. Dan seterusnya 4 dikurangi 6 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai datanya selesai. 10 dikurangi 6 kuadrat per 7. 7 itu adalah banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas? Lanjut. Berarti S kuadrat sama dengan 2 dikurangi 6 negatif 4 dikuadratkan. 4 dikurangi 6 negatif 2 dikuadratkan dan seterusnya. Lanjut, S kuadrat sama dengan negatif 4 kuadrat itu 16, negatif 2 kuadrat itu 4. Jadi bukan negatif 16 ya, kalau dikuadratkan berarti negatif 4 kali negatif 4 berarti hasilnya positif 16. Gitu, ketemunya adalah 42/7 sama dengan 6. Gitu. Jadi ragamnya atau S kuadratnya sama dengan 6. Kemudian untuk simpangan baku berarti hanya tinggal diakarkan saja dari bentuk ragamnya tadi. Berarti SG itu adalah standar deviasi ya. Jadi simpangan baku itu adalah nama lain dari standar deviasi. Standar deviasinya sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar S kuadratnya 6, berarti akar 6. Sudah selesai, semoga adik-adik semua paham. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi guru masing-masing. Semoga adik-adik selalu semangat dalam belajar, selalu sehat, dan jangan lupa untuk membuat catatan dan kerjakan latihan soalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.